teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ardea. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar akuntansi, bagian kas dan cita-cita. Seperti biasa, di sini aku mengambil materi dari buku Bapak Rahmat Saleh, SEM Akta, dan Bapak Dr. Andes Imam Firmansyah. Yang pertama ada pengendalian internal transaksi kas. Nah, pengendalian internal transaksi kas ini bertujuan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kedua ada informasi bisnis akurat. Yang ketiga karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, unsur-unsurnya apa aja untuk pengendalian internal transaksi kas ini? Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu adalah sikap keseluruhan manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Mengenai filosofi manajemen dan nilai operasi, struktur organisasi, dan kebijakan personalia. Dan yang kedua, ada penilaian risiko. Penilaian risiko di sini adalah perubahan permintaan pelanggan, ancaman bersaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga ada prosedur pengendalian. Di sini prosedur pengendalian yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan itu dapat dicapai, termasuk untuk mencegah kecurangan. Terus yang keempat ada pengawasan. Pengawasan ini dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki dari FL tersebut, efektivitas pengendaliannya. Dan yang kelima ada keterbatasan pengendalian intern. Ini dapat memberikan keyakinan memadai untuk menjaga aset, pengolahan akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kas kecil. Kas kecil itu apa? Ini untuk mengilustrasikan, misalnya begini, ada dana $100 ya untuk 14 Agustus. Nah, ya jurnal yang tercatat, jurnal yang tercatat berarti kas kecil dan kas itu ada 10.000 dan 10.000. Nah, ya begitu ya, pokoknya ini nilai. Pada akhir Agustus, tanda terima kasih menunjukkan untuk pengelolaan kantor $28, pelanggo dan lain-lain $22, perlengkapan $25, pembelian koran $3. Air jurnal untuk mengisi yaitu ada perlengkapan kantor $28. Terus ada 20, misalnya di sini perlengkapan kantor itu kan 28 ditambah 22 itu menghasilkan 50. Nah, di sini 50 dikali 100. Dan ada perlengkapan toko sebesar $35. Ini dikali 100 semua ya. Ini juga dikali 100 semua. Terus beban administrasi ada $3 dikali 300, berarti kas ada 8.800 di bagian value. Ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu apa sih? Rekonsiliasi bank itu adalah analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Nah, ada ketentuan ini. Yang pertama itu ada bagian bank, itu dimulai dari saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Dan yang kedua itu ada bagian perusahaan, dimulai dari saldo kas yang menurut catatan perusahaan itu sendiri dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Nah, nanti jumlah dari kedua saldo itu harus sama ya, dua-duanya gitu. Jadi rekonsiliasi bank ini untuk gitu. Apakah ada kesalahan dalam penulisan, sesuatu dan sebagainya itu bisa dibacakan melalui rekonsiliasi bank. Jadi itu ya materi dari kas dan setara kas.
secara aku ambil satu contoh saja dan kalian mempraktekkan dengan orek-orek juga bisa. Di sini aku kasih contoh soal yaitu mengenai rekonsiliasi yang dia sangat kuat. Saldo kas prima Mudika per 30 November sebesar 89.620.000. Rekening bank menunjukkan saldo 128.600 pada tanggal 30 November. Pembandingan rekening bank dan cek yang diutangkan serta dengan pencatatan perusahaan mengungkapkan informasi yang perlu dicatatkan. Di sini ada beberapa keterangan. Ada cek yang belum diuangkan sebesar 32.700.000, setoran sebesar 18.550.000 mencerminkan penerimaan tanggal 30 November, dan ada bank menerima pembayaran tadi sebesar 26.750. Nilai yang tercantum dalam surat itu 25 juta, termasuk bunganya adalah 1.750.000. Nah, ini ada cek senilai 1.500.000 yang dikembalikan telah salah dicatat. Nah, dicatat itu hanya 150.000. Nah, ini ada juga yang cek ditarik senilai 490.000 telah salah dibebankan oleh bank menjadi 940. Nah, ada beban administrasi juga sisa 60.000. Oke, bagaimana? Nah, karena di sini ya kita Excel. Oke, di sini kita lihat rekonsiliasi bank ini report plan. Jadi ada beberapa bentuk ya sebenarnya, tapi aku menggunakan bentuk report plan. Karena boleh bebas, terserah kalian boleh saldo kas laporan bank dulu atau saldo kas dari pencatatan perusahaan. Tapi di sini aku akan dari bank dulu, di mana tadi saldo kas yang dilaporkan oleh bank tadi sebesar 128.660. Dari bank nilai 128.600 kita tuliskan di sini saldo kas setoran bank. Nah, setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan serta koreksi kesalahan ditambah ya. Apa ditambah? Nih, setoran dalam perjalanan sebesar 18.550.000. Nah, 18.550.000 berarti kan itu ditambah ya, ditambah dengan saldo kas. Nah, koreksi kesalahan di sini ada kesalahan dari bank, yang mana 490 menjadi 950. Ini berarti kita kurangkan, di mana 940 dikurangkan dengan 490. 450.000 kita tambahkan jadi 19 juta. Nah, 19 jutanya ini kita tambahkan ke sini ya. Ke sini menjadi 147.660.000. Nah, cek yang masih beredar berarti kan cek yang masih tersebar tuh. Jadi berarti dikurangkan dengan saldo yang ada. Nah, saldo yang ada sebesar berapa tadi? 32.700. Di sini ada 32.700. Oke, saldo yang disesuaikan berarti 147.660.000 dikurangkan dengan 32.700. Yang menghasilkan 114.960.000. Yang kedua, saldo yang disesuaikan, saldo kas yang dicatat oleh perusahaan
Ini ada 89.620.000 dan ada pembayaran level tagih, penagihan level tagih ya, yang mana tadi level tagih 25 juta yang kita tulis yaitu ya 26.750 itu dari 25 juta ditambahkan dengan 1.750.000. Nah, 26.750.000. Nah, karena level tadinya udah kita tarik, berarti saldonya kan kita bertambah ya. Nah, bertambah itu berarti 26.750.000 ditambahkan dengan 89.620.000. Ada sebesar 116.370.000. Nah, di sini ada beban administrasi bank sebesar 60.000 serta koreksi kesalahan, di mana harusnya 1.500.000 dia hanya mencatatnya 150.000. Kurang kan ya? Kurang, dan dalam pembayarannya berarti dikurangkan. Dikurangkan di sini bukan 1.500.000 tetapi 1.500.000 dikurangi dengan 150.000. Ada 1.350.000. Kita tambah ini 60 sama 150 bagaimana 1.410. Nah, saldonya yang sudah ditambah dengan level tadi ada 119.370.000 dikurangkan dengan 1.410.000 yang menghasilkan 114.960.000. Kita lihat kan di sini antara saldo kas yang disesuaikan antara ini dengan ini itu harus sama, sebenarnya harus sama. Kalau udah sama berarti pengerjaan kalian sudah tepat. Kalau belum mungkin bisa dicek lagi di bagian-bagian atasnya, mungkin bagian yang satu di koreksi kesalahan ini. Oke, bagi kalian yang belum paham bisa tanyakan di kolom yang sudah disediakan. Dadah!